melayani dalam kuasa Allah. Salah satu hal juga memungkinkan Rasul Paulus untuk berani mengambil risiko dalam dia melayani Allah oleh karena bergantung pada kuasa Allah. Jadi firman dan kuasa Allah menjadi jaminan dan pedoman mereka ketika melakukan pelayanan. Usai kita memaknai dengan baik perihal anugerah Bapa Mama yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga wajib mengikatkan diri pada kuasa Allah. Sehingga apa? Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi semua rintangan dalam kita menjalani kehidupan ini, terkhusus di dalam kita belajar mengusahakan diri kita untuk kita tetap mempertahankan kekudusan dan kesucian hidup. Kuasa Allah juga memungkinkan kita untuk menyikapi seluruh kenyataan sukacita dalam pelayanan dengan bijaksana. Jadi kita tidak lagi berkompromi dengan kenyataan yang ada, melainkan mampu untuk melayani dengan mengutamakan keadilan dan kebenaran. Kuasa Allah Bapa Mama yang diberkati menolong kita untuk melayani dengan maksimal sesuai dengan porsi pelayanan kita masing-masing. Kita semua adalah manusia yang rapuh, yang justru hanya dapat bergerak oleh karena kuasa dan anugerah Allah yang memampukan kita untuk kita melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak sempurna, tetapi Allah terus menopang kita untuk melayani dengan maksimal sesuai dengan kapasitas diri kita sendiri. Dan ini berbicara persoalan mengenai melakukan pelayanan atau berbicara tentang melayani Allah. Tentang melakukan pelayanan, Bapak Mama yang diberkati, tidak saja tugas dari seorang gembala, baik itu pendeta, vikaris, majelis jemaat, dan juga guru Injil. Tetapi kita semua sebagai anak-anak Tuhan mempunyai ruang masing-masing untuk kita berkarya, baik itu dalam kehidupan berumah tangga, dalam tempat kita bekerja, dan dalam ruang pelayanan di gereja yang dipercayakan Tuhan pada kita. Dan itu adalah kesempatan untuk mewujudkan pelayanan yang tulus pada Allah. Kesempatan melayani itu haruslah dikerjakan dengan baik. Selain kita menjadi pribadi, menjadi umat yang punya Tuhan, yang tetap berusaha untuk mempertahankan kekudusan dan kesucian hidup kita, metode kepelayanan melalui, mari kita pakai, kita pergunakan dengan baik untuk kita melayani Tuhan. Jadi sekali lagi, ya perlu kita ingat dan perlu kita sadari bahwa persoalan pelayanan tidak hanya dilakukan oleh seorang gembala, tetapi tugas doa itu anak menawarna mulai berlari. Itu yang paling penting Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini kesempatan pelayanan melalui untuk kita melayani haruslah dikerjakan dengan baik. Kedua, yang ketiga, anugerah Allah memberdayakan. Artinya bahwa anugerah Allah berupa keselamatan itu menjadi tolak ukur Paulus dalam pelayanan. Jadi Rasul Paulus merasakan dampak dari anugerah keselamatan itu terhadap keberlangsungan hidup dalam dia melayani Allah. Rasul Paulus sanggup menerima hal-hal yang buruk, bahkan juga disanggupkan untuk melakukan hal-hal yang besar dalam dia melayani Allah. Anugerah keselamatan itu terjelma menjadi kekuatan yang memberdayakan melampaui hal yang dipikirkan dapat dilakukan. Jadi kalau umpama lagi kata kita telah memaknai anugerah keselamatan Allah dengan baik,
baik, maka kita akan merasakan kuasa Allah yang menjadi jaminan dalam pelayanan. Dan tugas utama kita Papa Mama yang diberkati, anugerah keselamatan yang Allah telah nyatakan bagi kita, yang Allah telah demonstrasikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, harus kita pertahankan. Lewat apa itu tadi? Lewat kekudusan kesucian hidup, lewat kita mempertahankan seluruh keutuhan kehidupan kita. Kita sebagai umat Kristiani sudah tahu mana hal yang pantas untuk kita pertahankan dan mana hal yang tidak pantas untuk kita tidak pertahankan. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Mana hal yang masuk dalam kekudusan hidup, mana hal yang masuk dalam kesucian hidup, kita sebagai orang Kristen sudah tahu itu. Jadi tugasnya itu anak pemanawar Namolongai adalah mempertahankan keselamatan yang sudah diberikan itu lewat menjaga seluruh keutuhan kehidupan kita. Mari kita menjadi pribadi yang belajar untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Karena kasih itu biasanya diidentikan kepada orang-orang Kristen. Biasanya orang biasa bilang bahwa orang Kristen itu diidentikan dengan kasih. Kalau kasih sudah menjadi dasar dalam kehidupan kita, Bapak Mama yang diberkati, maka kita akan tetap menjadi pribadi yang juga saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Baik itu terhadap suami, terhadap istri, anak-anak, orang tua, terhadap sesama, bahkan terkhusus di dalam mata menoreh, mola merali. Ya, kita tidak sekedar berkata bahwa benar bahwa saya mengasihi dan mencintai Tuhan. Benar bahwa saya sedang belajar untuk mempertahankan kekudusan dan kesucian hidup saya. Tapi baik sadar maupun tidak sadar, terkadang kala kita juga menjadi pribadi yang hidup di dalam melukakan hati kudus dan hati mulia Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah dengan cara yang mahal, bukan dengan cara yang murah, Bapak saudara-saudariku. Maka kita wajib untuk meresponi karya keselamatan itu dengan cara yang mahal pula. Nah, pembimbing menegaskan bahwa hanya oleh karena anugerah Allah kita dapat diselamatkan. Jadi kita wajib untuk melakukan pekerjaan baik dan senantiasa hidup di dalam Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita di dalam kita terus belajar untuk mempertahankan keselamatan itu dalam kekudusan dan kesucian hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.